Hi everyone, welcome back to Randomness Personified di episode 20, Masa Muda dan Transisi Karir. This is Alessandro Mulia from Randomness Personified. And don't go anywhere, because here you'll be in for a penny, in for an experience. Sedikit intro sebelum kita mulai episode ini. Banyak sekali dari kita yang kerjaannya beda-beda ya kan. Ada yang mungkin arsitek, terus menjadi astronot saat saat tuanya gitu. Dari yang mungkin mudanya ingin jadi penari, terus tuanya menjadi penembak jitu mungkin ya kan. Dari cleaning staff, mungkin tuanya menjadi multimiliarder mungkin ya kan. Salah satu cerita kayak From Zero to Hero yang selalu kita dengar juga sih ya. Tidak mungkin tuh tidak ada dalam kamus orang-orang kayak gini dalam masalah karir sih ya. Mereka tuh adaptif banget. Dan tidak kagetnya sebenarnya orang-orang ini saya juga kenal secara pribadi itu. Namun apakah bijak untuk menjadi ambisius dalam apa ya? Bisa dikatakan menjadi ambisius dalam melompat-lompat dalam karir. Sebenarnya apa sih yang pekerjaan yang benar-benar tepat bagi kita semua? Apakah karir yang tepat juga akan selalu menjadi karir yang baik secara finansial, secara lain-lainnya? Pembahasan karir hanya di episode yang satu ini. Kalau ya sebenarnya ngebahas karir paling gampang melihat salahnya dari diri sendiri ya tentu saja. Jadi kalau gue pribadi sudah banyak sekali transisi karir. Walaupun ya umur umur masih 23 ya untuk saat ini. Agak menyakitkan juga ketika dibilang teman sebaya, teman di bawah 1 tahun gitu kayak kamu udah tua gitu kayak gue nggak setua itu. Tapi kayak apa ya bisa dikatakan dalam 23 tahun ini cukup banyak transisi karir yang sudah aku rasakan. Mulai dari awal foto booth, terus terus setelah foto booth semuanya menjadi desainer grafis sih sebenarnya. Cuman di industri yang beda-beda. Mulai dari radio ke startup financial awareness gitu. Terus ke sekolah, terus ada ke student admission buat ke luar negeri gitu. Dan sekarang bekerja untuk salah satu rumah duka yang viral di Surabaya gitu ya kan, sempat dikira hotel bintang 5 itu dan sebagainya. Anyway, aku nggak akan ngebahas panjang lebar mengenai industrinya, tapi yang aku bahas adalah transisi karirnya. Bisa dikatakan gue ngelompat ke satu industri ke industri yang lain dalam apa ya? Dalam interval yang cukup cepat gitu. Paling setahun 2 tahun lah kerja gitu terus kantor lain, setahun 2 tahun kerja kantor lain. Ada berapa yang kayak cuma 6 bulan, ada berapa yang kayak cuma 2 bulan gitu dan sebagainya. Itu adalah hal yang biasa. Apalagi banyak sebelum ini mungkin 2 tahun sebelumnya status kerjanya di mana-mana masih part time dan internship gitu. Jadi kayak ya disodorin kontrak 6 bulan, setahun, terus biasanya sudah gitu. Don't get me wrong, possibility untuk bekerja full time selalu ada gitu. Tapi mungkin karena dulunya aku juga juggling sambil kuliah gitu, jadi kayak apa ya kayak full time tuh nggak terlalu seksi sih ya untukku. Jadi kayak I have some other responsibilities too gitu. Jadi kayak itulah kenapa nggak bisa benar-benar tapping in gitu untuk full time kerja. Kecuali untuk belakangan ini. Karena sudah tinggal skripsi dan online gitu. Jadi kayaknya karir full time ya boleh lah. Tapi tentang transisi karir sih ya, menurutku pribadi transisi karir adalah suatu yang
patut diapresiasi. Secara kerjaannya, desainer grafis di mana-mana desainer grafis ya tetap sama gitu. Tapi selalu ada sesuatu di dalam industri itu yang kita nggak tahu kecuali kita udah pernah masuk di dalamnya. Kayak semisal radio gitu ya. Radio tuh kita nggak tahu kalau di dalamnya kayak oh kinerjanya gini. Broadcast tuh ternyata nggak harus di hari yang sama gitu. Semisal kayak Kamisnya cuti, Rabu bisa di-record, di-taping namanya, terus nanti waktu Kamis di-play dan tetap bisa dapat cuti gitu. Soal yang sebelum masuk radio juga kayak gue nggak akan pernah tahu gitu. Baru ketahuan setelah masuk di radio. Itu juga dengan industri-industri lainnya kayak foto booth gitu, apa teknisnya jadi tahu gitu. Dan apa ya? Itu tuh ternyata berguna lama setelah kita meninggalkan kantor itu. Dalam tanda kutip dengan profesional ya tentu saja. Kayak ya kontrak habis, terus kayak ya pernah ngadain makan-makan juga untuk coworker yang lain dan sebagainya. Supposed to say kayak living in good terms lah. Kayak dengan orang-orang di dalamnya juga masih keep it contact sometimes gitu. Kalau ada bantuan apa juga ya kadang WA-WA-an gitu. Jadi kayak meninggalkan kantor dalam artian itu ya. Semenjak meninggalkan kantor dalam artian transisi ke karir yang lain di kantor yang lain gitu. Berapa kali kantor yang lama masih ngontak gua untuk project-project lainnya. Berapa kali coworker juga ada kontak untuk bikinin branding, bikinin desain gitu, yang nggak terkait dengan kantornya gitu. Jadi ini salah satu alasan kenapa baik banget bagi kita untuk membangun branding bahwasanya kita tuh mampu desain, kita mampu ini, kita mampu itu gitu. Itu akan bekas di banyak orang gitu kalau ya you're good at doing your job. And dalam transisi karir itu tuh juga penting gitu. Karena sempet gue pernah ada meeting gitu terus kayak ada salah satu coworker gue yang nyinggung kalau oh ya dia aja dia pernah kerja di radio gitu dan sebagainya. Padahal itu kayak sudah 3-4 tahun lalu maybe aku kerja di radio gitu dan sebagainya, but it's still hold true sih. It still adds value to you. Kayak ya lu pernah kerja di radio, that is something yang kayak nggak banyak orang pernah lakukan gitu. Jadi transisi karir tuh penting karena satu yaitu experience yang ada di dalamnya gitu. Kayak sampai sekarang juga kalau aku ngelihat apa ya, semisal barang-barang di dekatku gitu kayak ada mie instan gitu. Kayak gua nggak tahu gitu cara conveyor belt mengeluarkan mie instan dan sebagainya, gua nggak tahu kayak gimana gitu. Itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang pernah ada di industri itu gitu. Jadi transisi karir tuh penting karena itu. Tapi ada berapa orang yang juga portofolionya nggak kalah menarik. Kayak di kantorku ada berapa orang yang kayak sudah 15-20 tahun berada di industri ini. Ini juga keren gitu kayak transisi karirnya nggak sebanyak yang mungkin aku rasakan bahkan dalam 5 tahun terakhir gitu. Tapi what these guys have adalah nggak cuma loyalitas, mereka tahu sebuah industri dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu. And that is also important menurutku karena kayak apa ya? Yang aku tahu dalam transisi karir, apalagi kalau cepat ya dalam artian kayak setahun gitu, 6 bulan dan sebagainya. What I know were only tidbits kayak important process of the industry ya kan kayak semisal yang radio tadi taping ya kan kayak aku tahu karena itu menarik gitu. Tapi tentang hal-hal yang jauh lebih teknis
hal-hal yang harus dilakukan, hal-hal yang buat industri ini tetap berjalan dari sisi apapun itu, jujur gue nggak tahu gitu. Dan itu baru bisa tahu kalau ya lu udah lama gitu, kayak 10 tahun mungkin lebih gitu dalam industri itu, mungkin baru kelihatan kalau menurutku sih. Dan dalam hal ini tidak mempunyai transisi karir juga merupakan pilihan yang baik. Jadi kayak you know exactly gitu, you became a master at your craft lah ya. Apalagi in your workplace gitu. Dan untuk seorang yang bekerja lama, people actually respect you sih. Kalau menurutku ya. Kalau aku ngeliat orang yang kayak udah kerja 10, 15, 20, 25, 30 tahun gitu. Ya, orang pasti kayak apa ya? Menaruh sebuah rasa hormat terhadap pencapaian kayak gitu ya kan. It's not easy to accomplish such feats ya, kalau menurutku pribadi itu. Jadi kalau buat transisi karir, apalagi bagi kalian yang masih muda ya, bagi kalian yang masih akan berpikir ke depannya bakal gimana dan bagaimana, it is good for you to do any of the above. Dalam artian any of the above adalah kalau kalian mau punya karir yang berubah-ubah banget mungkin kantornya beda-beda atau mungkin pekerjaannya yang beda-beda, it's good gitu. Tapi kalau kalian mau stay di satu industri yang sama, it is also good gitu. Apapun itu pilihannya, menurutku apa ya, itu akan beneficial gitu. Itu akan berguna bagi kalian di masa depan dalam hal-hal yang kalian nggak akan tahu gitu sekarang. Tapi percayalah, itu akan berguna gitu ke depan. Dalam artian kayak suatu saat kalian akan kayak ketemu dengan orang yang ternyata tahu kinerja kalian dulu gitu, atau kalian akan berjumpa dengan kesempatan-kesempatan yang kalian nggak tahu ada sebelumnya gitu. Dalam artian kasarnya kayak bekerja apapun itu biasanya akan membuka sebuah pintu yang kita nggak tahu pintu ini ada gitu sebelumnya. Kayak apa ya, it opens so many opportunities that I couldn't even fathom to begin with. Itulah kenapa kayak aku sulit banget cari kata-kata, karena ya memang kayak hal-hal kayak gini nih contohnya rada sulit sih ya untuk digambarkan secara gamblang. Kayak aku nggak bisa ngomong eh, keuntungannya apa dalam sisi yang bisa deskriptif kayak gitu, tapi ada keuntungannya itu. Seperti contoh kayak yang aku bilang dulu pernah kerja di sebuah kayak admission untuk ngirim murid-murid ke luar negeri. Kayak sebuah kantor kecil yang juga punya kantor di Singapura, di Thailand, di South Korea juga. Jadi aku di kantor itu nggak lama, kayak mungkin 6-7 bulan gitu. And then ya karena intern dan juga karena aku mendapat kontrak yang lebih baik, jadi kayak aku keluar gitu. Terus setahun kemudian ada salah satu coworkerku yang dapat kontakku dari LinkedIn. Actually he contacted me through LinkedIn gitu. Minta nomor WA buat ketemuan gitu dan sebagainya. Ternyata dia ingin membuat sebuah usaha kecil. Dia mau bikin kopi gitu atau apa gitu. Pokoknya minuman, beverage, berbagai macam varian rasa. Dan dia ngontak aku bilang kalau kita butuh branding di sini. Kita butuh desain untuk minumannya. Sebelumnya brandingnya dikerjakan oleh orang yang kurang paham kaidah estetika desain gitu, dan kayak dia membutuhkan bantuanku gitu. Jadi kayak ya itu salah satu keuntungan yang aku bilang. Aku sebelumnya nggak akan tahu kalau dia mau buka kopi dan sebagainya gitu. Tapi kalau kita punya koneksi yang tepat gitu, kita bertemu dengan orang-orang yang tahu kinerja kita kayak apa,
someday ya, somehow gitu, in some time gitu, pasti akan kelihatan buah-buah kerja kerasnya itu. Dan whether it's through karir yang selalu bertransisi atau kalian tetap konsisten di satu tempat yang sama, project-project gitu pasti juga akan bermunculan. Dan nggak cuman dalam artian apa ya, nggak selalu dalam artian kalian akan dapat dari orang lain secara mouth to mouth gitu dan sebagainya. Karir yang aku bilang kayak intern, part time gitu, itu kan nggak 9 to 5. Ada berapa yang 9 to 5, cuman nggak setiap hari. Ada berapa yang pagi sampai siang aja. It could also be your next career transition, menurutku ya. Dalam artian kalau kalian kerja full time 9 to 5, ya kan kalian terikat pada satu kantor. Sementara aku dulu pernah intern buat radio, terus weekendnya job di photo booth gitu. Jadi bagi kalian yang mungkin suka freelance, bagi kalian yang mungkin terbuka untuk banyak pekerjaan lain, ada banyak banget gitu sistem kerjaan yang kayak harian atau kayak mingguan gitu atau per pekerjaan gitu. Kayak photo booth, event organizer, fotografer atau buruh harian lepas gitu. Setahu kayak ada beberapa kafe atau apa gitu yang kayak baristanya mau kerja weekend dapat upah lembur dan sebagainya kayak gitu. Tergantung kalian jagonya di mana sih ya. Atau bahkan mungkin Gojek atau bahkan mungkin bikin toko di e-commerce gitu ya kan. Who knows gitu. Hustle comes in many ways menurutku. Dan itu adalah transisi karir yang secara pribadi aku merasakan juga. Jadi kayak aku pernah kerja kantor iya, job iya, sebagainya iya gitu. Kalau dalam sistem job kayak gini, dalam sistem apa ya, kayak lepas gitu. Kalian boleh ambil projectnya, kalian boleh jangan. Ini sebenarnya kalau diambil, kalian juga mengenal industrinya sendiri seperti yang aku bilang kayak keuntungan dari karir yang selalu bertransisi. Dan di sisi lain, biasanya ya nggak semuanya, pekerjaan kayak gini nih akan selalu lebih banyak rasio anak mudanya daripada orang yang sudah matang gitu. Nggak tahu ini keuntungan atau enggak, tapi apa ya? Hmm, tapi gimana ya ngomongnya? Tapi menurutku akan jauh lebih mudah untuk kita menjalin hubungan dan juga bercakap-cakap dengan orang-orang yang seusia dengan kita. Ya enggak sih? Tapi ini opini pribadi sih ya. Menurutku sih kayak gitu. Jadi kalau ngejob yang kayak basisnya freelance kayak gitu, kalian lebih banyak punya kesempatan untuk bertemu teman-teman yang umurnya kurang lebih sama. Dan ya bagiku yang dulu datang dengan empasis kayak udah jomblo berapa tahun ya kan, ini mungkin kesempatan untuk kalian bisa dapet jodoh, mungkin who knows gitu. Karena menurutku pribadi, dapetin jodoh di tempat kerja tuh tidak sama dengan mendapatkan jodoh di kuliah. Kalau di kerja tuh ada beberapa hal yang harus bisa di-consider gitu. Apalagi kalau di kerja kan ranahnya profesional. Sekali dua kali ketemu, ya mungkin nggak seterbuka itu. Mungkin sifatnya yang asli belum keluar. Butuh sedikit konsistensi gitu. Jadi kayak karirnya nggak bisa selalu bertransisi. Paling nggak lah. Lu stay 6 bulan, setahun gitu mungkin mulai kelihatan karakter asli orangnya gitu. Mungkin cocok, mungkin jodoh, who knows ya kan. Aku akan selalu berdoa yang terbaik bagi jomblo-jomblo di luar sana. Selain kerjaan project kayak gitu, ada juga satu yang namanya berdagang. Jadi, not to put it wrongly ya, berdagang kan juga karir gitu. Dan buatku juga berdagang adalah salah satu medium yang menarik gitu. Berapa kali gitu udah ada
preposisi dari temen yang kayak buat bisnis sablon baju gitu, kayak gua provide desainnya, mereka provide logistiknya. Dan ada mungkin 2, 3, 4 orang yang datang dengan preposisi ini, dan bikin bisnis emang sulit. Aku harus akui sih, bikin bisnis emang sulit. Ada berapa kali usahaku yang nggak jauh-jauh dari bidang kreatif dalam bidang bisnis ini yang kayak nggak semuanya selalu berjalan dengan lancar. Mulai dari yang pertama membuat studio kreatif, lalu juga yaitu usaha kayak joinan bikin sablon baju. Terus sekarang juga mencoba mengorganisir podcast network gitu. Yang nggak cuman aku, juga ada teman-temanku juga yang dengan podcast-podcast lainnya membahas topik lainnya gitu. Itu aja membutuhkan waktu yang benar-benar banyak gitu. Butuh komitmen, butuh konsistensi juga. Jadi kalau berdagang adalah salah satu karir yang nggak bisa semudah itu bertransisi, apalagi kalau udah tanam modal di dalamnya. Tapi berdagang juga provide something, apalagi buat kalian yang kayak apalagi juga kalau buat kalian yang seperti aku, yang juga selain ngantor juga memikirkan untuk berbisnis sendiri gitu, kecil-kecilan, paling nggak why not ya kan. Jadi kalau untuk podcast network ini sejauh ini berjalan cukup lancar walaupun tanpa advertising dan sebagainya gitu. Karena ya satu dikerjakan sendiri, juga kayak kita bukan korporat, basisnya adalah teman-teman yang sama-sama mau berusaha, jadi kenapa enggak gitu. Dan juga mungkin karena saya dan teman-teman saya juga kerja kantoran gitu, jadi kayak nggak bisa tiap hari, nggak bisa benar-benar full commit di sini, tapi ya selalu ada keringat di dalamnya gitu. Selalu ada kerja keras. Kalau karir dalam bidang berdagang menurutku itu oversensitive juga. Ada beberapa hal yang kayak bisa lu bawa ke dunia kerja, especially kayak ya semisal managing network podcast ini ya kan. Kayak bikin desainnya, bikin logonya, bikin apa, itu adalah suatu knowledge yang kayak tadi aku bilang, kebaikan kalau banyak transisi karir kayak ke depannya kita tuh nggak tahu kayak ini nih akan digunakan untuk apa, tapi ini pasti digunakan gitu. Cuman ya kayak aku nggak tahu untuk apa, but as long as you're working hard sih ya, menurutku there is always something that you can pick from it, either knowledge, wisdom, virtue, who knows gitu. Tapi nggak ada sesuatu yang benar-benar sia-sia sih menurutku. And enough about all that gitu. Jadi misal kayak karir kalian mau bertransisi atau konsisten, atau kalian sistemnya mau ambil banyak job, atau kalian mau berdagang, menurutku insight-nya adalah karir adalah pilihan hidup. More often than not, kita yang bakal tentuin trajektorinya. Trajektorinya tuh kayak arahnya kemana, langkahnya kemana. Tipikal-tipikal pertanyaan yang kayak dalam 5 tahun kita ngelihat kita di mana gitu dan sebagainya. It helps to know kayak lu maunya gimana, lu maunya karir yang seperti apa mau ngantor dulu, atau mau langsung berdagang, atau mau kuliah sambil cek-cek ombak gitu. Kalian yang paling tahu. Dan satu orang tuh nggak akan sama dengan orang lain gitu. Jadi semisal kalian berdagang dan punya temen yang kerja kantoran, support dia gitu. Dan sebaliknya kalau kalian kantoran punya temen berdagang, support juga. Beli produknya atau apa mungkin gitu dan sebagainya. Karena satu hal yang penting dalam karir juga bagaimana kita membuat koneksi gitu.
yang nggak semata kapitalis, tapi kayak mungkin teman-teman yang siap membantu apabila membutuhkan. Itu pun lebih berharga daripada uang sih menurutku. Dan karir is a long term effect gitu. Kita nggak pernah tahu kita bakal ngebutuhin siapa ke depannya gitu. Jadi tetap stick pada prinsip pertama, 1000 teman tidak cukup, satu musuh terlalu banyak gitu. Kayak aku ingat itu karena itu kayak salah satu sampul yang dari kertas minyak gitu yang dulu SD yang harus dipakai itu kayak sampul dari kertas minyak. Waduh ya Tuhan. Jadi kelihatan seberapa tuanya sih sendiri. Dan lakukan apapun itu dalam karir kalian yang ngebuat kalian bahagia. Entah kalian mungkin ambisius gitu kayak, oh aku harus ngejar karir ini, aku pengen banget masuk di industri ini. Ya you do you gitu. Kayak kalau kalian berusaha, pasti ada jalannya, pasti ada caranya. Mungkin nggak kelihatan sekarang juga, tapi kalau kalian berusaha gitu, kalian akan mengingat hari-hari dimana kalian berusaha keras gitu, dan kalian akan bersyukur pada diri sendiri gitu. Sambil kayak senyum sedikit gitu, kayak, oh aku udah sejauh ini gitu. Itu juga it happens to me sometimes sih ya, kayak ngelihat aku di masa dulu gitu dan kayak wah sekarang udah sejauh ini nih dan tidak ada alasan untuk aku berhenti sekarang sih ya, maksudnya masih ada ambisi, masih muda juga, masih nggak tahu juga arah karirnya kemana ya, untuk sekarang tetap berusaha keras aja gitu. Dan untuk kalian yang kayak nggak mau ambisius gitu, kayak kalian sudah bahagia di tempat ini, kalian tahu cukup adalah cukup gitu, mungkin kalian kayak sudah bagus dengan kerjaannya, kalian mungkin juga punya tanggungan lain dalam hidup dan sebagainya gitu, itu juga nggak masalah gitu menurutku. Lebih tepatnya adalah kayak apa ya, menimbang karir tuh kalian yang bisa tentuin sendiri. Kalian suka ngantor, kalian nggak suka ngantor, ya gimana gimana kalian coba aja rasain gitu ya kan, mumpung muda coba kerja kantor, coba berdagang, coba ini coba itu gitu. Dengan semua pengalaman yang kalian dapatkan, kalian akhirnya bisa menentukan gitu kayak karir apa sih yang sebenarnya benar-benar kalian inginkan gitu. Dan pilihan terakhirnya akan terasa semakin bijak karena sebelumnya kalian sudah merasakan pekerjaan-pekerjaan itu. Itu sih menurutku ya kan kalau soal karir gitu. Dan buat kalian yang dengerin podcast ini, dimanapun kalian berada, apapun karir kalian, aku cuman pingin kalian tahu kalau kalian sudah berusaha keras gitu. Pandemi ini sulit banget, aku sudah ngerasakan secara pribadi. Buat orang yang berkarir, buat orang yang masih mencari pekerjaan, atau yang mungkin sebelumnya berkarir gitu, tapi harus terputus karena pandemi ini. Dimanapun itu posisi kalian dalam hidup dan dalam karir ini, aku berdoa semoga kalian semua dapat menemukan apa yang kalian cari gitu. Karir tuh nggak mudah gitu, apalagi bekerja juga kayak tiap hari gitu. Kadangkala apalagi pada saat podcast ini direkam sedang ada libur 4 hari karena Idul Fitri gitu. Dan saya juga masih di kota besar, nggak balik ke rumah gitu. Besok Senin juga kerja gitu. Selalu ada perasaan kayak seharusnya bisa pulang, mungkin bisa beristirahat dengan baik dengan orang tua dan sebagainya. Tapi dengan segala keterbatasan nggak bisa. Karena karir juga, karena pekerjaan dan sebagainya, karena tanggungan lebih tepatnya. Aku berdoa untuk kalian semua yang melalui semua itu, semoga semuanya dilancarkan selalu.
semoga kalian semoga kalian semua mendapatkan karir yang kalian inginkan. Paling enggak lah kalian bisa bersyukur di tempat di mana kalian ditempatkan sekarang. Semua orang bisa bertumbuh di mana mereka ditempatkan, dan aku dan kamu juga nggak ada bedanya gitu. Semua orang bisa bertumbuh, semua orang bisa berusaha lebih baik di karirnya. Dan kalau kalian merasa kalian belum berusaha dengan baik, nggak apa-apa gitu. Masih ada esok hari. Masih ada banyak kesempatan untuk kalian bisa membuktikan diri kalian mampu, diri kalian bisa. Jangan terlalu keras pada diri sendiri hanya karena kalian hanya mengalami hari yang buruk aja gitu. Mungkin besok hari akan lebih baik. Oh enggak, pasti besok hari akan lebih baik dari hari ini. Percaya itu sih. Jadi buat kalian semua yang mendengarkan ini, aku berharap podcast ini membantu itu. Buat kalian yang bekerja, belum bekerja, buat kalian yang mencari pekerjaan, mungkin juga mencari transisi karir yang lebih baik, apapun itu. Semoga podcast ini membantu kalian semua. Kita akan akhiri podcast ini dengan jargon kita selalu dan senantiasa. In for a penny, in for an experience. This is Alessandro Mulia from Randomness Personified, signing out. Peace.